Halo adik-adik semua, kita di sini akan belajar sifat-sifat bangun ruang. Pertama yaitu kubus. Kubus jika sisinya diambil depannya lalu sampingnya juga dan dilakukan pada kesemua sisi, maka kita akan mendapatkan 6 sisi persegi yang sama luasnya. Lalu ada garis nih berwarna merah. Nah, garis itu disebut dengan rusuk. Banyaknya itu ada 12 rusuk yang juga sama panjang. Lalu ada nih yang berhimpitan antara rusuk yang namanya adalah titik sudut. Banyaknya yaitu 8 buah titik sudut. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat balok. Jika balok kita pecah, maka balok akan memiliki 6 sisi. Ya kan? Sisinya berhadapan yaitu sejajar, maka ia akan sama luasnya. Lalu ada nih garis berwarna hijau. Itu adalah rusuk balok dengan banyaknya 12 rusuk, di mana rusuk yang sejajar merupakan sama panjang. Lalu ada himpitan antara rusuk yang disebut titik sudut dengan banyaknya yaitu 8 titik sudut. Baik adik-adik, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat prisma segitiga. Oke, jika prisma alas bawah dan atasnya kita bongkar, maka kita akan membentuk 2 segitiga yang sama luasnya. Kak, kalau prisma itu bentuknya kecuali segitiga, ada tidak? Tentu saja ada. Prisma tersebut akan bernama sesuai dengan alasnya. Ya, teman-teman semuanya. Lalu pada prisma segitiga ada garis yang berbeda. Lalu mereka saling berhimpitan. Itu dinamakan titik sudut dengan jumlahnya 6 titik sudut. Lalu ada sisi komponen prisma segitiga yang berbeda-beda nih teman-teman. Ada sisi alasnya, lalu sisi tegak yang sebanyak 3 sisi tegak dan sisi tutup. Itu sisi alas yang ada di atas. Sehingga banyaknya sisi prisma segitiga yaitu 5 sisi. Ingat-ingat ya. Ada lagi nih garis merah yang sedang muncul, yaitu disebut dengan rusuk. Banyaknya rusuk di sini adalah 9 buah rusuk. Selanjutnya kita akan belajar tentang ciri-ciri limas segi 4. Jadi, limas di sini akan berbentuk segi 4 apabila alasnya berbentuk segi 4. Lalu, garis-garis yang berhimpitan akan memiliki titik sudut sebanyak 5. Selanjutnya, tidak hanya sisi alas, tapi ada 4 sisi tegak. Sehingganya banyak sisinya yaitu 5. Lalu, ada garis-garis yang ditarik lurus berwarna hijau. Itu disebut dengan rusuk limas segi 4 sebanyak 8 rusuk. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tabung. Tabung kita sering temui ya di mana-mana. Ada alasnya, ada tutupnya sebagai alas yang atas. Maka alas dan tutup berbentuk lingkaran yang memiliki luas sama. Lalu ada rusuk-rusuk, tapi rusuk ini tidak berbentuk garis yang lurus, melainkan garis lengkung sebanyak 2. Maka ada selimut tabung antara tutup dan alas dan juga tinggi tabungnya. Baik adik-adik, selanjutnya kita akan belajar tentang volume kubus dan volume balok. Di sini ada nih definisi volume kubus. Kubus itu sendiri merupakan bangun ruang yang memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang sama luasnya. Sehingganya apabila kita punya kubus yang kecil, lalu kita tumpuk menjadi kubus sebanyak 3 kubus kecil dari depan, samping, belakang, maka kita bisa tentukan volume kubusnya, yaitu luas alas dikali tinggi sebanyak luas alasnya 3 dikali 3 dikali 3, yaitu 27 kubus satuan, atau kita bisa sebut volumenya adalah 27. Selanjutnya, kalau kita buat untuk mencari rumus umumnya, yaitu kita misalkan pada setiap 3 tumpukan kubus satuan itu adalah R.
maka kita dapatkan volume kubus adalah R dikalikan R dikalikan R sama dengan R pangkat 3. Atau kita bisa cari R sama dengan akar pangkat 3 dari volume. Lalu kita cari deh volume kubusnya. 3 dikali 3 cm dikali 3 cm sama dengan 27 cm pangkat 3. Nih, perhatiin nih banyaknya kubus satuan pada berikut ini. Kalau kubus satuan kita tumpuk ke kanan sebanyak 3, lalu ke belakang sebanyak 3, ke atas sebanyak 3, maka kita akan mendapatkan luas alas dikali tinggi, yaitu 3 kali 3 kali 3 itu 27. Lalu kita anggap kubus-kubus ini memiliki panjang yang sama, yaitu 1 cm setiap satuannya. Sehingganya nanti volume kubusnya adalah 3 dikali 3 dikali 3, yaitu 27 cm pangkat 3. Yang kita misalkan bahwasanya volume kubus adalah R dikali R dikali R, yaitu R pangkat 3. Selanjutnya kita akan belajar tentang volume balok. Ada definisi, balok merupakan bangun ruang yang memiliki 6 sisi, di mana sisi yang saling berhadapan sejajar dan sama besar. Oke. Jadi kita buat pemisalan kubus satuan. Ke kanan sebanyak 6 kubus kita susun, ke belakang sebanyak 5 kubus satuan, dan ke atas kita susun sebanyak 4 kubus satuan. Maka kita dapat volume kubus, yaitu luas alas kali tinggi, yaitu 6 dikali 5 dikali 4 sama dengan 120 kubus satuan. Selanjutnya kita akan misalkan bagaimana setiap ukuran satuan kubus itu menjadi rumus umum, di mana 6 satuan kita misalkan sebagai P, lalu 5 satuan ke belakang itu L, dan 4 satuan ke atas itu T. Maka kita dapatkan panjang kali lebar kali tinggi, yaitu 120 cm pangkat 3. Lalu ada volume balok, yaitu panjang kali lebar kali tinggi, di mana kita bisa mencari panjangnya sendiri, mencari lebarnya sendiri, dan mencari T-nya sendiri, yaitu dengan panjangnya sama dengan volume dibagi dengan luas kali tinggi. Dan apabila kita mencari luasnya, maka kita akan mencari dengan volume dibagi panjang kali tinggi. Dan kalau kita ingin mencari tingginya, maka kita akan mencari volume dibagi panjang kali luas. Seperti itu teman-teman. Oke, sekarang perhatiin nih banyaknya kubus satuan pada balok berikut. Kalau kita hitung, maka kubus satuannya sebanyak 6, dan ke belakang ada 5, dan ke atas banyak 4. Maka volume balok adalah luas alas kali tinggi, yang menghasilkan 6 kali 5 kali 5 sama dengan 120 kubus satuan. Kita anggap aja nih balok itu disusun berdasarkan kubus satuan dengan panjang rusuk 1 cm. Sehingganya nanti volume baloknya 6 dikali 5 dikali 4 sama dengan 120 cm pangkat 3. Maka kita dapatkan rumus umumnya teman-teman dan adik-adik semuanya, yaitu volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, di mana panjang kita bisa mencari dengan volume dibagi luas kali tinggi, lalu luas kita bisa cari dengan volume dibagi panjang kali tinggi, dan tinggi kita bisa cari volume dibagi panjang kali lebar. Oke adik-adik semuanya, itulah tadi penjelasan dan kita telah belajar tentang volume bangun ruang. Maka selanjutnya kita akan membahas tentang bangun ruang lainnya. Masih sama ya konteksnya, yaitu tentang volume.
Sekarang kita bahas tentang volume prisma. Prisma kita ketahui alasnya berbentuk segitiga ditambah dengan tinggi dan ditambah segitiga di atasnya sebagai tutup prisma. Maka kita dapatkan volume prisma yaitu 1/2 dikali volume balok. Maka volume balok kita bisa ketahui dia adalah panjang kali lebar kali tinggi. Lalu kita operasikan di mana 1/2 dikali panjang dikali lebar lalu kita kalikan tinggi. Maka kita bisa definisikan bahwa volume prisma itu adalah luas alas dikali tinggi. Wow, selanjutnya kita akan belajar tentang contoh soalnya. Contoh soal pertama. Oke adik-adik, selanjutnya kita akan menyelesaikan tentang soal di sini. Pertanyaannya adalah, jika alas prisma tegak segitiga di samping adalah segitiga siku-siku, tentukan volumenya. Kita akan cari volume prisma, di mana rumus volume prisma adalah luas alas dikali tinggi prisma. Luas alasnya adalah luas alas segitiga, maka kita bisa cari dengan 1/2 dikali alas segitiga dikali tinggi segitiga dan dikali tinggi prisma. Maka kita dapatkan nilai dari gambar di samping 1/2 dikali 24 dikali 32 lalu dikalikan dengan 35. Maka kita dapat 384 kita kali dengan tinggi prisma yaitu 35 dengan hasil 13.440 cm kubik. Selanjutnya kita akan belajar tentang contoh soal volume tabung. Oke, kita ketahui bahwasannya volume tabung itu adalah luas alas dikali tinggi. Atau kita bisa cari dengan luas lingkaran dikali tinggi. Luas lingkaran sendiri itu adalah Pi dikali R pangkat 2. Lalu kita kalikan dengan tinggi. Maka volume tabung itu kita harus ingat mencarinya dengan Pi R pangkat 2 dikali tinggi. Oke, di sini ada sebuah contoh soal. Mari kita selesaikan bersama-sama ya. Oke, diameter alas sebuah tabung adalah 40 cm. Jika tabungnya memiliki tinggi 28 cm, tentukan volume tabung tersebut dengan satuan desimeter kubik. Maka kita ubah dulu ya teman-teman, adik-adik, centimeter ke dalam desimeter. Maka diketahui diameternya adalah 40 cm. Kita ubah jadi desimeter adalah 4 desimeter. Maka jari-jarinya adalah 2 desimeter. Karena diameter adalah setengahnya dari jari-jari. Lalu kita ketahui tingginya yaitu 28 cm. Kita ubah ke desimeter yaitu 2,8. Kita bagi dengan 10. Maka kita bisa mencari volume tabungnya yaitu PR kuadrat kali tinggi. Kita masukkan Pi-nya 3,14 dikali jari-jarinya 2 pangkat 2 dan dikali dengan tingginya 2,8. Maka kita dapatkan nilai sebesar 35,168 desimeter kubik. Oke adik-adik semuanya, selanjutnya kita akan belajar tentang volume 5 segi 4. Kita perhatikan dulu ya sebuah kubus. Kalau kita potong berdasarkan diagonal ruangnya, maka kita dapatkan 6 bagian sama besar, yang dimana alasnya adalah segi 4 dan tingginya berbentuk sisi segitiga. Kita sebut dengan 5 segi 4. Maka volume 5 tersebut adalah 1/6 dikali dengan volume kubus. Maka kita dapatkan volume kubus adalah luas alas kali tinggi, lalu dikalikan dengan 1/6. Sehingganya kita dapat 1/6 dikali luas alas dikali 2T.
Lalu kita bagi nih 6 dibagi dengan 2, maka kita dapat volume limas dengan rumus 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Selanjutnya kita akan belajar tentang contohnya. Apabila ada limas berbentuk limas segi 4, maka kita dituruh untuk mencari volumenya dengan tinggi 20 cm dan alasnya ya sisinya 15 cm. Maka kita dapat volume limas adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi, yaitu 1/3 luas alasnya adalah berbentuk persegi panjang ya, persegi 15 dikali 15 dikali 20, yaitu 1500 cm3. Sehingga kita bisa deklarasikan volume limas segi 4 adalah 1500 cm3. Selanjutnya kita akan belajar tentang volume kerucut. Oke, volume kerucut sendiri itu apabila luas alasnya dikali tinggi juga. Namun kita lihat luas alasnya berbentuk lingkaran dan sisi-sisinya berbentuk selimut segitiga. Maka kita akan mencari volume kerucut dengan 1/3 dikali luas alas kali tinggi, yaitu 1/3 dikali luas lingkaran dikali tinggi, yaitu luas lingkaran sendiri rumusnya adalah pi r kuadrat, lalu kita kalikan tinggi. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Tentukan volume kerucut pada gambar di samping. Diketahui tinggi kerucut 20 cm dan jari-jari 15 cm. Maka rumus volume kerucut adalah 1/3 dikali pi r pangkat 2 dikali tinggi, maka menjadi 1/3 pi-nya 3,14 dikali 15 dikali 15 dikali 20, maka akan menjadi 4710 cm3. Jadi volume kerucut tersebut adalah 4710 cm3. Baik adik-adik semuanya, kita akan melanjutkan materi kita yaitu tentang volume bola. Jadi kita bisa loh mencari volume bola apabila bola itu memiliki 4 kali volume kerucut yang jari-jarinya dan tinggi kerucut sama dengan jari-jari bola. Maka kita ketahui volume bola sama dengan 4 kali volume kerucut. Sedangkan volume kerucut sendiri adalah 1/3 dikali luas lingkaran dikali tinggi. Maka luas lingkaran adalah pi r kuadrat kali t, maka kita dapatkan hasilnya adalah 4/3 kali pi r kuadrat plus t. Sehingganya volume bola adalah 4/3 kali pi r kuadrat kali t. Ini merupakan rumus umum mencari volume bola. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soalnya. Pertanyaannya adalah tentukan volume bola pada gambar di samping. Diketahui jari-jarinya pada gambar yaitu 7 cm. Maka kita gunakan rumus volume kerucut yaitu pi 4/3 dikali pi r pangkat 3. Maka kita masukkan pi-nya 22/7 dikali 7 kali 7 kali 7. Maka hasilnya kita dapat 1437,33 cm3. Sehingganya kita bisa deklarasikan bahwasannya volume bola adalah 1437,33 cm3. Sekian materi dari saya. Selamat belajar lebih keras lagi.